Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi bersama Bu Vita. Nah, anak-anak kelas 4, hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita pembelajaran kelima. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar hari ini? Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menemukan isi puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan kesenangan. Yang kedua, siswa dapat melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Nah, yang ketiga, siswa dapat menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah siap belajar ya? Siapkan buku tulis kalian, lalu kita mulai belajar pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan belajar untuk menemukan isi puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Sudah siap ya? Mari kita simak penjelasan dari Ibu berikut ini. Nah, anak-anak, apa yang dimaksud dengan puisi? Ya, puisi adalah suatu karya sastra yang berisi curahan perasaan hati penyair terhadap segala yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata. Bagaimana pemilihan kata dalam puisi? Pemilihan kata dalam puisi menggunakan kata kias atau bukan makna sebenarnya. Contohnya, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Nah, kata gantungkan biasanya digunakan untuk benda, yaitu baju, celana, dan sebagainya. Namun, dalam puisi, kata gantungkan dipakai sebagai kata kiasan. Apa yang dimaksud dengan isi puisi? Isi puisi adalah isi dari puisi yang telah dibuat atau dibaca. Contoh puisi tentang ibu, maka isinya mendeskripsikan tentang ibu dengan kata-kata yang dirangkai dengan indah. Bagaimana cara menemukan isi puisi? Cara menemukan isi puisi: 1. Membaca secara saksama dan berulang-ulang. 2. Memahami setiap kata. 3. Menemukan kata kunci. 4. Menafsirkan makna kata. 5. Menguraikan bait puisi ke dalam kalimat efektif. Nah, oke anak-anak, sekarang kita akan berlatih untuk menemukan isi tiap bait dari puisi berjudul Cita-citaku berikut ini. Perhatikan puisi berjudul Cita-citaku berikut ini. Nah, isi dalam puisi berjudul Cita-citaku di tiap bait yaitu: yang pertama, isi puisi bait ke-1. Isi bait ke-1 dalam puisi tersebut yaitu suara indah alat musik. Yang kedua, isi puisi bait kedua dalam puisi tersebut yaitu cita-cita dari aku yang ingin menjadi pemain biola. Nah, isi puisi bait ketiga dalam puisi tersebut kesungguhan perjuangan untuk menjadi pemain biola. Nah, yang kedua kita akan belajar untuk melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Nah, apa itu lafal, intonasi, dan ekspresi? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kita harus memperhatikan 3 hal, yaitu yang pertama, lafal. Lafal adalah pengucapan kata dalam puisi yang harus jelas dan tidak boleh terburu-buru. Yang kedua, intonasi, yaitu tinggi rendah suara dalam melisankan puisi yang tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu pelan. Yang ketiga, ekspresi,
adalah raut wajah sesuai dengan tema puisi yang dibaca atau dilisankan. Jika temanya senang, maka ekspresinya gembira. Jika temanya sedih, maka ekspresinya pun harus sedih. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan cara melisankan puisi Citaku berikut ini. Perhatikan dengan baik ya. Puisi berjudul Cita-Citaku, karya Angelika. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Semua akan aku perjuangkan. Nah, anak-anak, tadi sudah Ibu contohkan ya cara melisankan puisi. Selanjutnya kalian berlatih dengan LKPD berikut ini. Oke, berikut LKPD-nya. Kalian bisa membuat puisi dengan pilihan tema berikut ini: pendidikan, lingkungan, atau kesehatan. Lalu kalian temukan isi tiap bait dari puisi yang telah dibuat. Kemudian bacalah dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat, lalu kirimkan ke WhatsApp Ibu Guru. Nah, yang ketiga, kita akan belajar tentang manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sudah siap menyimak penjelasannya? Tetap semangat ya. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Karakteristik individu adalah ciri khas yang secara alamiah terbentuk pada diri seseorang yang belum tentu dimiliki oleh orang lain dan menjadi pembeda antara individu satu dengan yang lain. Contoh keberagaman karakteristik individu yaitu: 1. Keberagaman bentuk fisik dan jenis kelamin. Berikut gambarnya. Di situ ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian bentuk fisiknya ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Berikutnya, keberagaman dalam beragama. Dalam gambar tersebut terlihat ada yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Ini adalah keberagaman dalam suku dan budaya. Nah, dalam gambar tersebut terlihat ya bahwa bangsa Indonesia itu memiliki suku dan budaya yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, menyikapi keberagaman adalah harus saling menghargai dan menghormati agar terhindar dari perpecahan. Perbedaan akan membuat setiap manusia saling melengkapi dan hidup dengan rukun. Nah, anak-anak, manfaat keberagaman karakter itu yaitu: 1. Menumbuhkan rasa toleransi. 2. Membantu karakteristik orang lain. 3. Memupuk rasa kebersamaan. 4. Memupuk keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. 5. Memupuk rasa persahabatan. Nah, anak-anak, sekarang kalian berlatih untuk mengerjakan LKPD 2 berikut ini. Amati gambar berikut, kemudian tuliskan manfaat keberagaman karakteristik individu sesuai gambar tersebut. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu: yang pertama, cara menemukan isi puisi yaitu: 1. Membaca dengan saksama. Yang kedua, memahami setiap makna dalam kata. Dan yang ketiga, menemukan kata kunci. Yang keempat, menafsirkan makna kata. Dan yang terakhir, menguraikan bait puisi dalam bentuk kalimat-kalimat.
Nah, kesimpulan kedua yaitu dalam melisankan puisi kita perlu memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi. Lalu kesimpulan ketiga yaitu manfaat keberagaman karakteristik individu yang ada di lingkungan sekitar kita dapat membuat kita untuk tidak membeda-bedakan segala perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Selain itu, juga dapat membuat kita untuk dapat bekerja sama dengan siapapun tanpa membeda-bedakan karakteristik keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak, kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas LKPD dan evaluasi pembelajaran yang sudah Ibu bagikan. Nah, kalian di rumah tetap jaga protokol kesehatan, yaitu 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.